Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan limpahan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat lapang waktu. Salawat barangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Bapak dosen pengampu dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri, NIM saya 2301000003. A. Kegunaan metodologi dalam Islam. Kita melihat adanya sejumlah orang yang pengetahuannya tentang keislamannya cukup luas dan mendalam, namun tidak terkoordinasi dan tidak tersusun secara sistematik. Hal ini disebabkan karena orang tersebut menerima ajaran Islam tidak sistematik dan tidak terorganisasikan secara baik. Selanjutnya, kita melihat pula ada orang yang penugasannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang memahami disiplin ilmu keislaman lainnya. Bahkan pengetahuan yang bukan merupakan keahlian itu dianggap sebagai ilmu yang kelasnya bawah, ilmu yang dipelajarinya. Ketika melihat bahwa ilmu fikih misalnya pernah menjadi primadona dan mendapatkan perhatian cukup besar. Akibat dari keadaan demikian, maka segala masalah yang ditanyakan kepadanya selalu dilihat dari paradigma ilmu fikih. Pada tahap berikutnya, pernah pula yang menjadi primadona masyarakat adalah ilmu kalam atau teologi, sehingga setiap masalah yang dihadapannya selalu dilihat dari paradigma teologi. Lebih dari itu, teologi yang dipelajarinya pun hanya berpusat pada paham Asy'ari dan Maturidiyah atau Sunni. Paham lainnya dianggap sebagai sesat hidup dari keadaan. Demikian, maka tidak terjadi dialog keterburukan, saling menghargai dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Mukti Ali pernah mengatakan bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Oleh karena itu, metode memiliki peranan sangat penting dalam kemajuan dan kemunduran. B. Metode memahami Islam. Ada berbagai cara memahami Islam menurut Al-Syariati. Salah satu cara ialah dengan mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama lain. Cara lainnya ialah dengan mempelajari kitab Al-Quran.
dan membandingkannya dengan kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab yang dikatakan sebagai Samawi lainnya. Tetapi ada lagi cara lain dengan mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaruan yang pernah hidup dalam sejarah. Dapat dimaklumi bahwa melalui pertandingan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat berbagai dibandingkan itu. Namun sebagaimana diketahui bahwa secara akademis suatu perbandingan memerlukan persyaratan tertentu. Perbandingan menghendaki objektivitas, tidak ada pemihakan brandmin, tidak ada. Untuk memahami Islam dapat dilakukan dengan memahami kitab sucinya. Metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam secara garis besar ada dua macam, yaitu pertama, mode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya. Dengan cara demikian, dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dari pemahaman yang Islam yang objektif dan utuh. Kedua, metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala ciri yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang tampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. C. Pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang. Adapun beberapa pendekatan studi Islam antara lain. Satu adalah pendekatan teologis normatif. Yang kedua, ayo ada yang tahu tidak? Yang kedua apa? Yang kedua adalah pendekatan antropologis, dekatan teologis. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan, memberikan jawaban dengan lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi adalah melihat suatu masalah dengan pula untuk memahami masalah lainnya. Baiklah, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri dengan satu pantun, yaitu buah durian buah duku. Cukup sekian, thank you.